Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati dalam Tuhan, tidak terasa pelajaran sekolah sahabat kita sudah sampai pada pelajaran hari Rabu ya, yang berjudul Akulah Kebenaran ya. Kalau kita bisa melihat pelajaran pada hari Rabu ini ya, ada beberapa ayat pendukung ya, seperti dalam Yohanes pasal pertama ayat 14 dan 17, Yohanes pasal 8 ayat 32, Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 15 ayat 26, dan juga mencakup ayat-ayat yang lain ya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa pelajaran yang kita sudah pelajari ya, dalam kitab Yohanes ini berulang kali disampaikan mengenai kata kebenaran ya. Nah, dan kebenaran ini selalu dihubungkan dengan Yesus dan firman. Kenapa demikian? Karena Yesuslah kebenaran itu dan firman itu adalah kebenaran ya. Dan di dalam kebenaran itu Bapak Ibu, terdapatlah terang di sana ya. Dan terang itu selalu bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Itu sebabnya tidak heran bahwa kemanapun Yesus berada ya, di mana dia berada akan selalu terpancar terang di sana, sehingga Yesus menjadikan hidupnya menjadi berkat dimanapun dia berada ya. Dan dalam cerita yang kita pelajari Bapak Ibu, ada seorang yang Allah percayakan bernama Yohanes ya. Yohanes ini selain daripada penulis kitab, dia juga adalah orang yang dipercayakan membaptis Yesus Kristus. Tentunya sebagaimana umumnya yang membaptis biasanya lebih dikenal daripada yang dibaptis ya. Ketika pendeta membaptis, maka pendeta itu lebih dikenal daripada siapa yang dibaptis. Tetapi justru ini tidak ya. Yohanes Pembaptis tidak mau mencuri kemuliaan Yesus, sekalipun dialah yang membaptis Yesus itu sendiri ya. Dikatakan bahwa tetapi Yohanes yang datang, dia akan menjadi sebagai saksi tentang terang itu, supaya melalui dia, maksudnya di sini ialah melalui Yesus yang dia baptis itu, darinya lah akan banyak orang menjadi percaya ya. Jadi Yohanes Pembaptis banyak sekali menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Yesus. Jadi dia tidak mengambil kredit di balik itu semua ya. Lalu dikatakan Bapak Ibu, dalam buku Ellen White Membina Kehidupan Abadi halaman 24, ada suatu kutipan dikatakan begini. Banyak orang yang berseru-seru kepada Allah yang hidup, menginginkan kehadiran ilahi ya. Teori-teori filsafat atau tulisan sastra betapapun gemilangnya tidak dapat memuaskan hati. Pernyataan dan penemuan manusia tidak berguna, tetapi biarlah firman Allah berbicara kepada manusia ya. Jadi sangat luar biasa yang disampaikan pada tulisan ini. Lalu pada di selanjutnya juga dikatakan bahwa Yesus bukan hanya perwujudan dari kebenaran. Dia adalah kebenaran. Kebenaran bukanlah sebuah konsep atau rancangan. Kebenaran adalah suatu pribadi ya. Jadi sudah jelas pada beberapa waktu sebelumnya juga kita berbicara tentang kebenaran. Sebagai orang-orang gereja Masehi Advent hari ke-7, tentunya kita meyakini dan percaya bahwa gereja yang kita sedang jalani adalah gereja yang benar ya. Kita berada di antara kebenaran yang mutlak ya. Tetapi Bapak Ibu, tidaklah cukup ketika kita hanya hidup sebagai anggota gereja yang berada dalam gereja kebenaran saja, tetapi sebagaimana hidup Yesus ya, tempat di mana dia berada selalu ada terang di sana ya. Dan kemudian kehidupan kita juga seharusnya mencerminkan karakter daripada Yesus yang adalah lambang daripada sebuah kebenaran. Lalu dikatakan paragraf berikutnya, kebenaran Yesus Kristus dapat diibaratkan sebagai matahari yang menerangi dunia ya. Hal ini
disampaikan oleh seorang yang bernama C.S. Lewis ketika dia berbicara tentang kekristenan, ya. Kita tentunya pernah tahu ya bagaimana matahari itu menyinari seluruh isi dunia. Ya, tidak terkecuali di belahan dunia manapun, matahari itu tetap menyinari di mana saja. Dan terangnya itu ya setiap hari dapat dirasakan oleh semua manusia. Ya, lalu dia tambahkan bahwa saya percaya pada kekristenan sebagaimana saya percaya bahwa matahari telah terbit. Bukan hanya karena saya melihatnya, tetapi karena olehnya saya melihat segala sesuatu yang lain. Ya, kita belajar dari matahari, Bapak Ibu, bagaimana matahari itu selalu terbit, ya. Sekalipun orang peduli atau tidak, sekalipun orang melihatnya atau tidak, tetapi yang jelas matahari itu selalu bersinar dan dirasakan oleh banyak orang, ya. Biarlah ringkasan pelajaran pada hari Rabu ini yang mana berbicara tentang akulah kebenaran, Yesuslah satu-satunya sumber kebenaran, dialah terang yang menyinari setiap kegelapan di dunia ini, dan kita adalah bagian daripada anak-anaknya yang mendapat terang kemuliaan itu. Saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Amin.